kita katakan ya bahwasanya kalau sekali getaran, maksudnya bagaimana? Kita tanya balik. Apakah nempel, lepas, nempel itu getaran? Sekali getaran atau bagaimana? Nggak jelas. Ya. Kalau seperti itu nggak mungkin. Nih kan? Getar itu misalnya seperti ini, satu kali getaran, nempel, lepas lagi. Itu saya kira lebih. Ya, lebih. Maka istilah itu saya rasa kurang tepat ya kalau sekali getaran. Kalau yang maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud sekali getaran itu adalah apa ya istilahnya? Sekali hentakan, ya, maka itu benar. Jadi ar, ar itu berulang kali ya. Tapi wallahu alam berapa kali ya? Itu nggak ada hitungannya ya. Tidak dijelaskan sama sekali oleh para ulama. Yang jelas dia bergetar. Seukuran apa tadi? Tawassut, bukan rokhawah. Ar muzdajar wal fajr wal fajr. Nah, begitu. Kalau sekali getaran wal fajr langsung hilang suaranya. Nggak bisa. Ya. Maka kita katakan tadi ya, kalau yang dimaksud adalah satu hentakan dan itu bergetar berkali-kali seukuran tamasud, maka itu benar. Begitu maksud. Muzdajar, bukan. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, begitu. Nah, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin yang ditanyakan tentang sifat ro. Nanti kita dua kali ya. Tanya. Berarti kalau apa inhiraf tadi itu menyimpangnya itu dari belakang ke depan itu termasuk menyimpang ya ro itu, Ustaz? Ya, karena asalnya suatu huruf ya, yang ketika disuarakan keluarnya itu normal. Ya. Contoh misalnya aliran suara sin, ya misalnya sin. Dia itu kan nempelnya di gigi seri bawah kan. Ini ujung lidah nempel di gigi seri bawah begini. Normalnya sin itu ya keluarnya dari belakang ke depan ya melewati ini tanpa mengerucut ya, tanpa ada pengerucut atau ke samping. Dia lurus terus mengarah ke depan, fokus. Lurus tetap ya. Kemudian keluar. Kalau rok kan beda. Ya, dari belakang kemudian dia mengerucut. Nah, mengerucut. Begitu. Nah, bagaimana kalau sa misalnya? Kan sa itu kan nggak los itu suaranya. Maka kita katakan kalau sa dia tetap lurus ya, tetap ya luas ke depan dan luas. Hanya saja dia ditempelkan sehingga nutup ya. Dan karena dia tidak ditekan, karena dia rokhawah itu kan lemahnya sandaran ya, lemahnya sandaran makhraj ke tempat sandarannya. Istilahnya sendennya kita ini tuh ya ke tembok ini misalnya nggak neken ya, nggak lepas, cuman dikit ya, pokoknya nempel gitu aja, nempel tembok tanpa menekan tembok. Ya. Maka angin dia mencari celah-celah ya, celah-celah.
dari tempelannya tadi. Ya. Tapi dia fokus tetap, ya. Tetap nggak punya gigi, ya depan. Saya punya murid sudah sepuh ya. Ketika huruf sa ya nggak bisa karena ompong semua ini. Nempelnya langsung gusi. Kalau gigi kan masih ada celah-celahnya kan itu kan. Dia bentuknya tipis, kemudian ada celah-celahnya juga. Kalau ditempel kan di gusi ya nggak bisa. Ya. Nempel gusi itu nggak bisa. Bisanya nempel gigi karena ada celah-celahnya sehingga angin masih bisa fokus ya. Ke depan luas dan ke depan. Beda dengan rok tadi. Ya, itu inhirafnya rok. Dari luas kemudian menyempit. Nah, ini inhiraf menyimpangnya ke tengah. Rok menyimpangnya ke tengah mengerucut. Kalau lam ke samping. Karena tengahnya buntu gitu. Nah, nanti ini kita praktekkan 2 kali ya. Roknya, rok tebal dan rok tipis. Kita latihan ini aja, berharokat, kemudian sukun, berharokat dan kemudian sukun. Tidak perlu membahas ahkamur ro'at. Atau enaknya gimana teman-teman? Kita loncat dulu ya ke halaman yang membahas tentang hukum-hukum ro, atau nanti saja itu ro itu dibahas hukum-hukum ro. Gimana? Siapa ketua kelasnya di sini? Mas Hendra kan? Loncat yang halaman berapa Ustadz? 27. Halaman bentar. (76) ke halaman 76. Di belakang sendiri ya itu ya ternyata. Hah? Banyak Ustadz yang dibahas. Banyak. Iya, banyak. Mungkin praktek dulu. Nggak tahu sih tapi kalau teman-teman. Mungkin penasaran, kapan sih ro itu dibaca tebal, kapan dibaca tipis? Gimana teman-teman? Enaknya nanti aja lah terakhir itu. Ya. Mau penutupan dibahas. Kan masih jauh, masih tebel ini. Gimana teman-teman? Berikutnya aja Ustadz. Disambung aja ya. Berarti terakhir aja itu ya. 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 Sesuai dengan buku ini. Nah. Baik. Coba kita praktekkan ya sekarang. Ro yang tebal dulu ya. Atau kita sebutkan kesalahan-kesalahannya dulu. Yang sering terjadi. Ro. Di antara kesalahan ro yang pertama tadi ya, keluarnya angin. Ini saya katakan rawan ya, banyak yang jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Terutama ro dalam keadaan sukun atau bertasydid. Ro dalam keadaan sukun atau bertasydid. Contoh misalnya mustamir. Nah, dengar gak suara anginnya? Mustamir. Udah suara? Mustamir. Dengar anginnya? Dengar. Mustamir. Mustamir.
Harusnya mustamir. Mustamir. Mir, bukan mir. Mir. Nah, begitu. Hati-hati. Tidak pakai tiupan. Yang kedua, tidak mentawasudkan ro ketika sukun, terutama ketika waqaf. Misalnya wal fajr. Suaranya pendek ro-nya. Wal fajr. Fajr. Ya, harusnya wal fajr. Wal fajr. Ada suara aliran ro. Ya, contoh yang salah lagi misalnya walayalin ashr. Walayalin ashr. Pendek sekali. Ashr. Harusnya ashr. Ashr. Ya. Wasyaf'i wal watr. 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 Bukan watr. Tidak mentawasudkan ro. Ya. Selanjutnya, terutama ketika dia dalam keadaan ro ya, misalnya, itu nun sama lam ya, cukup ya. Contoh yang lain misalnya, kesalahan yang lain adalah tidak menembalkan dan juga tidak menipiskan ro, datar. Ya. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Nah, itu. Water. Dan ini adalah R-nya kita biasanya, R-nya Indonesia. R-nya Indonesia itu kan gitu ya. Coba banter-banter, banter-banter. Apalagi misalnya. Sadar. Sadar. Nggak mungkin itu sadar. Sadar. Sadar gitu aja. Hari ini sadar. Nggak mungkin kita bilang wis sadar, sadar, nggak mungkin. Itu R-nya kita. Ya. Dan biasanya, dan ini kesalahan juga, R-nya kita itu terlalu berlebihan ini, getarannya. Getarannya terlalu berlebihan. Sampai R gitu ya. R. Itu kesalahan. Misalnya wal fajr, walayalin ashr. Nah, itu kebanyakan. Ashr, wasyaf'i wal watr. Watr, ya, watr. Itu kebanyakan apa? Getaran. Ya. Dan jangan juga tanpa getaran seperti R-nya Inggris. R. My teacher, car. Kalau antum bahasa Inggrisan tapi getarannya nampak, salahkan. My teacher, car. Baik. Maka ro ini dikatakan ya, pertengahan antara R-nya kita yang getarannya berlebihan ini dengan R-nya Inggris yang tanpa getaran. Berarti apa kalau pertengahan? Ada getaran tapi sedikit. Tidak terlalu nampak. Ya, misalnya tadi ya, wal fajr. Bukan gini, wal fajr. Tanpa getaran, wal fajr. Atau juga tidak berlebihan, wal fajr. Tapi pertengahan. Wal fajr. Wal fajr. Fajr. Nah, begitu. Nah, jelas ya? Kemudian kita yang sering terjadi ya, di kita ini
biasanya itu berat untuk menebalkan ro. Berat. Misalnya, terutama yang dhammah misalnya. Oru, ya. Oru, ru, ru. Biasanya kita cuman gini, ru. Kan beda tuh suaranya. Ru, bukan ru, tapi ru, ru, ru. Misalnya apa? Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujja. Idza ru. Idza rujjatil. Bukan begini. Idza rut. Idza rujjatil. Bukan rujja, tapi rujja. Rujja. Ru. Bukan ru. Coba dilihat gambarnya itu. Ya, dilihat gambarnya. Yang tebal, pangkal lidahnya naik. Itu yang membuat dia suaranya seperti tadi yang saya ucapkan. Ru. Ru. Kalau yang tipis, rendah, turun. Ru. Nah itu. Ru. Ru. Turun. Tapi kalau tebal, ru. Ru. Dan ro tipis ini dalam keadaan kasroh. Ya. Ri. Ri. Bukan ri. Ri. Ya. Kebalikannya, kalau misalnya ro tipis, ya, dinaikkan pangkalnya. Ri. Ri. Ya, salah. Ri. Atau seperti R-nya kita. Ri. Ri. Misalnya ada anak yang namanya Burina, ya. Burina, ri, itu R-nya kita, Rina. Harusnya ri. Kalau dalam bahasa Arab, ri, tipis, ri, bukan ri, tapi ri. Pangkal lidahnya direndahkan, diturunkan. Ya, nanti insya Allah kita coba satu-satu ya, dalam keadaan dhammah atau fathah. Kalau dalam keadaan kasrah bagaimana? Kalau sukun bagaimana? Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. 1 jam kita ini. Nggak Cepat ya. praktek Ustaz. Nah, makanya itu. Capek sudah. Ngomong. Gimana? Kalau praktek Prakteknya nunggu ini yang halaman 76 itu Iya, biar itu yang penjelasan tebal tebal sama tipis. tipis. Kalau prakteknya, kalau praktek sekarang kan kadarnya lah ini. Sekarang ini apa namanya? Untuk halaman ini. Kalau terperincinya nanti ya. Mungkin atau bisa baca-baca sendiri ya. Buat dihafalkan sendiri bisa itu. Baik, contoh misalnya tebal ya. Ro, ya. Ro, ru, ro, ru. Tidak boleh monyong. Bukan ro, ro. Seperti tidak bergerak ya. Ro, ro. Kecuali dhammah, monyong. Ru, ro, ro. Atau ro sukun yang sebelumnya fathah misalnya. Jaru, 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 jaru. Ini nggak monyong loh ya. Bukan jaru, tapi jaru. Kalau sekedar menyempitkan ini tidak masalah. Asalkan tidak dimonyongkan. Cukup disempitkan. Ja kan terbuka itu. Ja, or, ja, or, jaru, jaru, ya, jaru. Pokoknya nggak sampai monyong. Jaru, misalnya. Salah. Contoh sekarang yang tipis, misalnya ro yang tipis dalam keadaan kasroh. Ri, ya. Ri. Misalnya apa? Ar-rijalu qawwamuna. Ar-ri. Ar.
Arri. Arri. Bukan arri, tapi arri. Arri. Ya, begitu. Contoh misalnya yang sebelumnya kasroh juga tipis. Fasbir, sabara. Fasbir, bir. Fasbir. Ya, begitu. Bir, bukan bir atau bir, bukan. Bir. Fasbir. Gitu ya. Insya Allah kita praktekkan di pertemuan yang akan datang saja. Karena memang roh ini agak panjang ya teman-teman ya. Agak perinciannya agak rumit sedikit. Ya. Beda dengan huruf nun kemarin gampang. Ya. Kalau Ya, kasro kita yang praktekkan. Oh. Kalau kasro yang tebal itu yang ada ya Ustaz? Kasro Roknya. tebal. Roknya kasro. Iya. Roknya Enggak. kasro. Enggak. Wakof. Roknya sukun itu. Yang surat Al-Adiyat itu loh ya. La khabir. Itu tipis ya Ustaz? Tipis. Oh. Kan ada ya sukun sebelumnya. Oh iya. Ada yang Iya. rok, setiap rok yang ada ketika wakof ya. Ketika wakof baik. Ro yang ketika wakof dan sebelumnya ada ya sukun, maka itu ditipiskan, mesti, ya, mesti. Selama ada ya sukun ditipiskan. Kapan ro sukun itu tebal dan sebelumnya kasro? Ketika didahului oleh Huruf hamzah istilah. wasol. Oh, hamzah. Hamzah wasol. Ya. Nanti antum bisa baca sendiri ya di halaman 76 tadi. Apalagi kalau antum hafal sebelum belajar, mau tambah zen itu. Ya. Dihafalkan dulu di luar kepala, di dalam kepala ya. Di dalam kepala. Nah, nanti langsung praktek usip itu. Ya. Pak Sukendor gimana nih kabarnya Pak Sukendor ini? Sudah bisa nggak? Beliau nggak ada ini kayaknya, ditinggal. Nggak ada suaranya sama sekali ya. Sudah diajarin lagi Mas Hendra? Loh, sudah. Cuman nggak Sudah. tahu kok. Nggak ada orangnya. Hilis ada, hilis. Hah? Apa? Hilis partisipan ada, Pak Gendar. Nggak jelas gimana? Dilis? Apa yang dilis? Mas Joko. Lagi Joko, apa yang di list? Lagi Joko nggak jelas. Apa yang dilis Mas Joko? Pak Gendar, Kenapa? hilis partisipan ada, Pak Gendar. Oh iya, di list di daftar Zoom-nya ada Pak Kendar login, cuma nggak kelihatan orangnya, itu tampilannya genteng. Iya. Nah, Masya Allah ya, semangat sebenarnya beliau ini. Masya Allah. Kendala online. Baik, Bang Taufik ya, saya cukup ya. Nah, Insya Allah kita lanjutkan pada yang akan datang. Nanti diingatkan ya, langsung praktek orok ya. Penjelasannya jangan sampai lupa, nanti kalau lupa ngulang lagi. Jangan sampai lupa ya penjelasannya. Kemudian tanbihatnya, kalau bisa, teman-teman ya, kesalahan-kesalahannya itu ditulis ya, biar kita tidak jatuh dalam kesalahan. Hingga saya punya lagi proses nulis ini. Semoga Allah mudahkan ya, tentang kesalahan-kesalahan, lahan, kesalahan-kesalahan
pada huruf-huruf atau ketika membaca Al-Quran. Cuman kerja 2 kali ya, nulis di buku, yang ngetik waktunya lama sekali. Oh, dibuat buku gitu ya? Pengen saya rencananya seperti itu. Masih belum masuk, masih mukaddimah, masih apa? Ta'rif, kemudian apa namanya? Sejarah, kesalahan nahn dan sebagainya. Ya. Belum sampai membahas kesalahan-kesalahan huruf. Lama waktunya. Itu untuk umum atau gimana Ustadz nanti ke depannya kalau misalnya sudah selesai? Pengennya untuk umum, pengennya sih saya nggak ini ya, bukan untuk apa namanya, komersil ya. Pengennya itu untuk ya niat semoga bermanfaat gitu untuk yang lain. Mungkin dibagi PDF gratis, kalau mau fotokopi sendiri fadhol, kalau mau beli yang kelas apa namanya buku kan lebih bagus itu ya. Ya fadhol, pengennya gitu. Bukan untuk murni untuk komersil ya. Meskipun itu hukumnya boleh saja ya, sah-sah saja kita itu buat buku untuk di apa namanya komersil ya, boleh saja. Dan itu sudah berjalan dari ulama salaf kita. Kita lihat Al-Imam Ibnu Hajar itu kan menulis Fathul Bari yang sekarang dicetak 15 jilid itu. Bahasa Arabnya. Kalau terjemahnya sampai 30-an jilid. Itu beliau jual berapa dinar itu? M-an. Beliau jual sampai harga M. Dan ada yang beli. Boleh saja, sah-sah saja kita. Apa ini? Qadarullah sinyal kapal. Kayak kapal selam. Oh, sinyal Nanggala ini Mas Cekri. Kayak kitabnya Dr. Aiman ini ya. Ini kita beliau terkenal mahal. Saya beli 2 jilid ini 500.000. Ya. 2 jilid doang. Ini ukuran mini, yang besarnya sampai 1 juta ya. Sampai 1 juta. 2 jilid doang. Full Arab ya itu Ustadz. Di sini. Ya. Jadi sah-sah saja ya boleh. Bukan merupakan aib. Ya. Dan para ulama itu sudah biasa. Itu kan jerih payah mereka. Jerih payah meluangkan waktunya, kemudian mencari ilmunya itu nggak gampang, nggak mudah, butuh perjuangan, ya kan? Belum lagi nanti butuh menghubungi percetakannya, repot lagi, bahannya, ya kan? Keuntungan untuk si pencetaknya dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Jadi ada juga sebagian orang itu yang membagikan secara ya. Bahkan Dr. Aiman ini ya, di akun resminya melarang mengcopy buku tersebut dalam bentuk apapun termasuk PDF. Saya dulu punya PDF, ya, salah satu buku beliau. Berwarna, PDF-nya bagus, sesuai dengan bukunya. Setelah ada beliau ngomong seperti itu, diumumkan ke teman-teman kan, ke akun tersebut, sehingga tahu, langsung saya hapus PDF. Ya, langsung saya hapus. Dia sendiri ya, tidak mengizinkan. Berarti kita haram. Haram untuk download. Haram untuk menyimpan. Nggak sah itu. Ya, nggak sah. Maka saya langsung hapus. Ya. Bahkan di salah satu buku ya, yang mau saya ajarkan di salah satu masjid, rencana pakai buku tersebut. Ternyata saya lihat di depannya, fotokopi pun nggak boleh. Fotokopi nggak untuk dijual. Fotokopi tok, ya, satu lembar mutlak nggak boleh. Ya. Itu masing-masing hak penulis ya, atau pencetaknya, penerbit.
kecuali dengan izin. Karena saya melihat sebagian kitab yang ditulis oleh kumpulan para ulama itu memakai gambarnya Dr. Aiman ini. Dan ternyata saya tanyakan ke penerbitnya langsung di daerah mana itu, saya lupa. Naam, katanya naam, kalau itu sudah izin katanya, nggak apa-apa, sudah izin. Mungkin dengan ya izin tapi bayar mungkin ya seperti itu. Saya Karena itu hak cipta, hak cipta itu harus hargai. Ya. Tidak boleh kita tiba-tiba mengambil yang mencomot dan lain sebagainya. Mas Hendra kok lagi di mana ini? liburan itu guys. Hiburan Ustaz. Puasa safar, Masya Allah. Enggak kok Ustaz, ini cuma virtual background Ustaz. Kok bisa Nyoba. tuh? Kok saya nggak bisa ini? Gimana caranya? Pakai laptop Ustaz. Kok pakai laptop ya? Iya. Kok dipantul? Dan ini Enak lagi ya, record sendiri. Ustaz. Jadi nanti insya Allah saya share di grup hasilnya supaya tidak ada yang apa barangkali yang lupa kan bisa ingat lagi. Nah. Cukup ya, barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.